mula-mula ini yang di tengah ini dibiarkan. Di sini hanya yang digosok itu. Kerak, 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 kerak gitu. Berkeliling ini akhirnya berdebaran debu. Ya akhirnya muncul kenong ini. Lah, yang dinamakan kubur batu ini bukanlah ini tempat kuburan. Tidak mungkin. Dikarenakan dulu di waktu saya ini menjadi mandor hutan, saya ini takut punya lawan masyarakat. Jadi saya langsung ke Banten minta tolong pada Pak Kiai Banten gimana supaya saya ini menjalankan tugas di kehutanan supaya bisa selamat. Jadi langsung saya dikasih ikat pinggang oleh Pak Kiai Banten. Lama-kelamaan saya berhenti di kehutanan, langsung datang Pak Kiai Banten ke sini. Perlu ngambil emas di sini, sudah merupakan barang katanya. Beratnya itu 1 kintal kurang 8 kilo. Langsung saya takluk, saya minta maaf pada Bapak karena sekarang saya menjadi petugasnya situs ini. Biasanya ini yang merawat setiap hari adalah saya sendiri, dan kalau ada barang-barang di sini tidak boleh dikeluarkan ke tempat lain. Harus tetap di tempat semula. Demikian saya. Jadi saya takut pada atasan saya, takut kena sanksi hukum. Demikian saya. Jadi Pak Kiai Banten itu pulang tanpa pamit pada saya. Duplang ini para sepuhnya termasuk golongan Jawa Using. Para sepuhnya ini golongan Jawa Using. Nah, makanya orang-orang yang termasuk golongan Jawa Using itu yang percaya di dalam adanya situs ini. Dulu demikian. Jadi orang-orang golongan Jawa Using ini kalau punya keluarga sakit parah, mereka itu langsung punya niat, asalkan bisa cepat sembuh, saya akan mengadakan selamatan ke situs Duplang. Yang dikatakan prasasti itu, kata saya prasasti, karena ada batu ngempar gini, batunya besar, ini ada tulisan dari telunjuk jari. Mula-mula tipis, makin ke tengah ini makin jeruk, makin ke depan makin tipis. Orek-orekan dari telunjuk jari lurus-lurus. Yang dikatakan Batu Minhir ini adalah tempat pemujaan orang purba. Di dalam adanya kayu ini telah dulu dipotong oleh Pak Haji Sin Kamal. Dan Batu Minhir ini juga dirobohkan. Yang merobohkan ini
batu ini, batu minhir ini namanya Pak Haji Dulatif. Karena orang-orang masyarakat Duplang ini disangka menyembah batu. Demikian, akhirnya dirusak. Sedangkan kayu yang besar ini dibuat beduk di Bedukuan Kelanceng. Ada sekarang masih beduknya di sana. Lah, akhirnya mereka berdua itu karena batu minhir ini ditodong, dirobohkan, akhirnya pulang mereka itu. Sudah pulang nyampe ke rumahnya, Pak Haji Sinnya itu langsung sakit parah. Dibawa ke Patrang, tidak mampu Patrang. Langsung dibawa ke Surabaya. Pulang mayatnya dari Surabaya. Mengapa kok pulang mayatnya? Karena manusia hidup berlawanan dengan makhluk halus. Pekarangan situs ini asal mulanya kepunyaan kakek saya. Sampai ke tepi jalan bawah itu. Makanya sesudah lama-kelamaan karena kakek saya ini tidak punya buku akte hak milik, ini termasuk tanah merah, jadi tanah pemerintah. Nah, sekarang saya ini perlu memperhatikan di dalam adanya benda sejarah ini supaya ada tempatnya, jadi supaya dikasih batas. Batu dolmen itu termasuk kuburan orang purba. Ada batu ngampar gini, besar, langsung sebelum ditempati mayat, maka di bawah batu itu dikasih cagak lebih dulu. Kira-kira ini menurut ramalan saya, 6 kanan kiri, jadi 3-3. Sesudah perkiraan mampu, tidak ambruk, maka barulah dalamnya itu digerowong seukuran mayat purba. Sesudah selesai, si mayat itu dimasukkan ke dalam kubur, sedangkan barang-barangnya dimasukkan juga ke dalam kubur. Itu kalau dikeluarkan, termasuk barang harta karun sudah. Batu ini namanya Kolom Narjuwin. Lah, mengapa kok ada di sini? Ini anak saya yang bawa dari atas gunung. Dibawa ke sini untuk koleksi. Bahwa betul-betul di atas gunung itu ada punden beronda. Jadi dari bawah ke atas ini kira-kira ini beronda terus sampai ke puncak gunung. Nah, ini kalau sudah dinyatakan kira-kira ya pasti anak saya yang mengajak ke atas gunung itu. Apa kira-kira itu perlu dilestarikan juga? Saya masih belum ngerti. Karena batu ini seolah-olah digergaji ini lurus. Saya ini menjadi petugas situs ini mulai tahun 85 ke sekarang. Makanya
tugas saya ini dulu yang ngangkat saya dari BBJB, Trowulan Mojokerto. Akhirnya tugas saya lemparkan kepada anak saya yang punya kekuasaan di sana, anak saya yang bernama Wahyudi. Sedangkan saya terangkat di tingkat daerah. Makanya saya di dalam mengatur benda cagar budaya ini supaya bagus kayak ini, supaya tidak dirusak orang, ini maksud saya supaya dikasih pagaran keliling di belakang musola ini supaya orang-orang tidak sembarangan masuk.